hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, pekan biasa yang ke-9, intensi misa untuk perayaan Ekaristi pada hari ini, untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga, untuk komunitas Suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, secara khusus untuk kesembuhan dan kesehatan Suster Vincent, Suster Aloysia, dan juga Suster Teresia, dan juga untuk kesehatan Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, untuk Bapak Rawi Sunardi, untuk kesehatan Ibu Sumarni, Rawi Stephen Lee Michelle di Cilengsi Bogor, Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, Auderia, Matthew Stephen, Vincent Malvin, Bapak Agus Effendi, Ibu Marina, Eperos, Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, Bapak Robert Bintoro, Ibu Agnes Aloysia Tani dan keluarga di Surabaya, Ibu Mamang Cu dan Ibu Nobeta Suryani, untuk Ibu Tresia Yeni dan juga untuk Ibu Gloria Dorothea untuk kesehatannya di Jakarta, Ibu Tresia Liu Bun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, Ibu Cameli, Bapak Setia Pranakunadi dan keluarga di Makassar, Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, Mama Ana Muras, Franciscus, Rosalina Imbuk, Dea, Kevin Putri, Maria Konewati, Yosef Apai, Anggun, Anggi, dan Brigita, Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kucing, Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, Ibu Lihuang dan Bapak Epek Erwin dan keluarga, untuk kesehatan Ibu Tres dan kesehatan Maria Yohana di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Nawati, Bapak Bonifacius Aristo dan keluarga, Christian Elin Andrew di Jakarta, untuk kelancaran usaha Julianus Hendy Lim dan usaha Pernadi Lim, untuk Ibu Agnes Wela dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Cindy Lewardi dan keluarga di Jakarta, untuk kesehatan Dr. Dani A. Sudarsono di Jakarta, untuk Sis Gregoria Idaryani dan Servasius Yon Mei di Kucing, untuk Ibu Maria Keweni Riyawati Surya di Surabaya, untuk Ibu Winnie dan keluarga di Darmo Surabaya, dan juga untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta, untuk keluarga Ibu Maria Aryani Wijaya di Ungaran, Enike Wijaya dan Andi Widodo, Eliana Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, Rensi Wijaya, Florentina dan Mikael di Jakarta. Mass intention from Madam Madeline's family and Kuching for health, business, study and work blessing. Peter Ling Toh Sing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Ho Sung, my husband. Madeline Wong Ching Ching and my four boy, Adrian Ling Win Lung, Andrew Ling Yulung, Ansel Ling Jun Lung, dan Alexander Lin Kai Lung. Kita juga berdoa untuk ketenangan, kedamaian, istirahat kekal dari awal-awal yang telah meninggal dunia, Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batumas, Daniel Chung Cekiong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tesnatan dimakamkan di Sri Kantoho, Bapak Agustinus Hadi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Samsot yang dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo Petronella Liubun dimakamkan di Makassar, Yosef Lee Kok Yong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumbang Titi, Lim Lee Kiong dimakamkan di Pontianak, dan Ibu Rosco dimakamkan di Kuching, Sarawak. Kita persembahkan seluruh intensi misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku. Cinta kasih Paulus kepada Allah dan manusia mendorong dia untuk mewartakan Kristus dan dengan tabah menanggung derita dalam mengamankan kemurnian sabda.
Tiada hukum yang lebih penting daripada kasih Tuhan. Kasihanilah Tuhan Allah dan sesamamu seperti dirimu sendiri. Begitulah kita membangun kerajaan Allah di dunia. Malah kita hening sejenak, kita memeriksa batin kita sebelum memulai perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Menyadari kelemahan, kekurangan, dan kelalaian kita di hadapan Tuhan, kita bersama-sama mengucapkan, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus di surga, Engkau takkan menyangkal dirimu, melainkan melimpahkan janji setiamu kepada umat manusia. Ajarilah kami cinta kasih-Mu melalui Yesus, sabda kebenaran-Mu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, ingatlah akan hal ini. Yesus Kristus keturunan Daud yang telah bangkit dari antara orang mati, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pewartaan Injil inilah aku menderita, malahan dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Sabda ini benar. Jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tak dapat menyangkal dirinya. Ingatlah dan pesankanlah dengan sungguh-sungguh semua itu kepada mereka di hadapan Allah. Dengan demikian mereka tidak akan bersilat kata yang sama sekali tidak berguna, tetapi malahan mengacaukan orang yang mendengarnya. Berusahalah agar engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu mewartakan sabda kebenaran dengan terus terang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarilah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Tuhan itu baik dan benar, Ia menunjukkan jalan kepada orang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang bersahaja. Ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatannya. Tuhan bergaul akrab dengan orang yang takwa kepadanya, dan perjanjiannya tidak Ia beritahukan kepada mereka. Ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku.
Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Berilah aku pengertian, maka aku akan menikmati hukum-Mu. Aku akan menepatinya dengan segenap hati, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah itu." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Allah itu esa dan tiada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap pengertian, dan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu, maka Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Tiada orang seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dari dalam penjara, Paulus menyurati muridnya dalam bentuk semacam surat wasiat. Paulus mau menderita dan mati mengikuti Kristus agar dapat ikut serta bangkit dari kematian. Kata-katanya mengingatkan kita akan syahadat atau nyanyian janji pembaptisan. Inti ajaran Kristiani terdapat pada cinta kasih. Kita tak mungkin menaruh cinta kasih kepada Allah tanpa menaruh cinta kasih kepada manusia. Demikian pula sebaliknya, satu sama lain tak dapat dipisahkan. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga yang berdoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Dan juga kami mohon sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosa. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus.
Allah Bapa Maha Kudus di surga, berkat roti anggur ini, semoga perintah cinta kasih-Mu Kau tanam dalam di hati kami. Jiwalah kami dengan semangat cinta kasih kepada sesama manusia, ialah cinta kasih Yesus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas, benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus. Dengan pengantaraan putramu yang terkasih Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu, dialah yang engkau utus kepada kami. Sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius Rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu dari dunia ini. Perkenankanlah ia menjadi serupa dengan Putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan semua orang yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Semoga bercampur tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup kehendak Bapa dan Dia sama dengan Roh Kudus, dunia telah kehidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah kami selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu, Tuhan, terhadap seteru yang curang. Lindungilah kami di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber cinta kasih, semoga hidup kami didukung oleh cinta kasih, agar selalu sanggup ikut memikul beban sesama dengan cinta kasih demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup kita, pekerjaan kita, seluruh orang yang kita doakan dalam pada akhir ini limpahi berkat keselamatan, kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin.